Kalau pandangan Pak Jaga Sukma mau ditinjau dari segi hakikat, mau ditinjau dari segi mushaf, dalam hal ini menyikapi pendapatnya Pak Narto itu bagaimana? Sebagai mantan Syiah Imamiyah. Jadi tolong Pak Jaga Sukma jangan takia, sampaikan sejujur-jujurnya. Ya, sikap Pak Narto yang mana Pak? Saya nggak terlalu mendengarkan. Bagaimana? Coba Bapak uraikan apa yang dikatakan Pak Narto. Pak Narto itu selalu mengatakan atau selalu mempertanyakan menggunakan narasi apakah Al-Quran itu kalamullah. Kan itu berupa tulisan. Kok pakai suara? Memangnya wahyu yang disampaikan kepada malaikat Jibril, Allah itu pakai bahasa apa kepada malaikat Jibril? Lalu disampaikan kepada Rasulullah, bahasanya malaikat Jibril kepada Rasulullah itu apa? Itu selalu dipertanyakan. Jadi yang dibidik pertanyaannya, bahasa apa yang digunakan oleh Allah kepada malaikat Jibril? Itu aja diulang-ulang. Nah, di sini saya meyakini bahwasanya Pak Narto tidak percaya kepada Al-Quran. Yang dipermasalahkan itu begini Pak Jaga Sukma. Syiah Imamiyah ini kan selalu bertakia. Pak Jaga Sukma tahu sendiri. Contoh, Aba Unang dengan Pak Narto dari segi pemikirannya tentang ketuhanan saja berbeda. Aba Unang mengatakan Al-Quran ada tahrif. Al-Quran itu tidak asli. Tapi Pak Narto mengatakan Al-Quran itu bukan yang tampak dari Allah karena itu hanya berupa tulisan. Jadi Al-Quran yang sebenarnya ini seperti apa? Ini menurut Pak Narto. Karena yang dipersoalkan bahasanya malaikat Jibril kepada Allah itu pakai bahasa apa? Sehingga ragu dengan Al-Quran yang ada. Pak Jaga Sukma, satu lagi mohon maaf. Ini pertanyaan yang selalu ada di benak saya. Kenapa Pak Jaga Sukma itu keluar dari Syiah Imamiyah? Padahal Syiah Imamiyah itu dari segi pengikut itu banyak, begitu Pak Jaga Sukma. Namun saya sebagai ahlu sunnah wal jamaah mempunyai sikap terhadap Syiah Imamiyah ini atau Rafidhah. Ini pola fikirnya itu berbeda, jauh bertentangan dengan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara tentang Al-Quran, ya sekarang kan kita memakai Mushaf Utsmani. Yang Sunni Syiah pun sama sebenarnya memakai Mushaf Utsmani. Nah, saya memahami Al-Quran yang ada ini adalah benar, hak ya. Tidak ada salah dan kelirunya, benar. Tetapi Al-Quran yang asli dulu sebelum jadi mushaf sekarang kan tidak ada titik, tidak ada baris, kan gitu. Jadi jangankan barisnya, kan kasrah, fathah, dhammahnya nggak ada, titiknya juga nggak ada tuh. Nah contoh dalam surah Shad ayat 2 kan, balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq, kan gitu Pak, surah Shad ayat 2. Nah itu kan sebelum di titik itu bisa dibaca Pak, bisa dibaca sebelum dikasih titik itu bisa dibaca begini, balil ladzina kafaru fi ghirratin wa shiqaq, ya kan? Ya kan, ain itu menjadi goin, zai menjadi ro, karena belum dikasih titik, titiknya digeser Pak. Nah artinya yang disebut tahrif itu contohnya tentang titik gitu loh. Artinya ada perbedaan ngasih titik antara Sunni dan Syiah. Ya. Sunni di Mushaf Utsmani izzatin, sedangkan di Syiah yang asli itu ghiratin Pak. Nah kenapa? Karena itu kan tarifnya di sana Pak. Artinya beda mengasih titik Pak, beda dalam mengasih titik. Nah girotin itu artinya Pak cemburu. Makanya balil ladzina kafaru fi ghiratin wa shiqaq, artinya orang-orang kafir itu
penuh kecemburuan kepada orang-orang mukmin dan melakukan permusuhan kepada orang-orang mukmin. Kalau izzatin itu kalau kita buka kamus, Pak, itu artinya mulia. Tidak mungkin orang kafir dalam kemuliaan, kan, balil ladzina kafaru fi izzatin. Orang-orang kafir dalam kemuliaan. Kan Bapak tahu bahasa Arab itu buka kamus tetap maknanya adalah kemuliaan. Tetapi karena dianggap ditakwil oleh Sunni, maksudnya mereka merasa mulia gitu loh. Mereka merasa mulia padahal mereka itu hina. Gitu tafsirnya. Sehingga dianggap sebagai sebuah kesombongan. Sombong merasa mulia padahal mereka itu hina. Gitu tafsir Sunni. Kalau tafsir sebenarnya mereka itu adalah, nah ini kan berkaitan dengan tafsir dan berbeda dalam ngasih titik, Pak. Ngasih titik kan karena di zaman Nabi belum ada tanda titik itu kan, karena menurut riwayat itu setelah 300 tahun setelah Nabi baru ada titik dan baris itu, Pak. Nah itu dimaksud tahrif itu begitu pertama. Kedua yang dimaksud tahrif itu artinya ada ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak diturunkan, ayat Al-Qur'an yang diturunkan tapi tidak ditaruh dalam mushaf Utsmani itu. Namanya Al-Qur'an Tanzil. Nah, contoh di ayat kursi itu ada Al-Qur'an Tanzil. Kalau di ayat kursi itu Al-Qur'an mushaf. Beda, bukan beda, tapi memang tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an mushaf itu karena ada di Tanzil, diturunkan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Imam Ali, terus sampai kepada para imam. Artinya Al-Qur'an Tanzil ini dihafal oleh para imam Syiah. Termasuk dihafal oleh Imam Al-Yamani. Bukan dihafal oleh ulama Syiah loh, Pak, bukan. Tapi dihafal oleh 12 imam itu loh. Dan 12 Mahdi menghafal Al-Qur'an Tanzil. Sedangkan Al-Qur'an mushafnya ditulis dalam mushaf Utsmani. Jadi tidak dipertentangkan, Pak. Tetapi artinya memang ada perbedaan antara Al-Qur'an mushaf dan Al-Qur'an Tanzil. Perbedaan tapi tidak bertentangan, Pak. Nah, saya ambil contoh. Al-Qur'an mushaf Utsmani ayat kursinya kan sudah hafal. Tapi saya bacain Al-Qur'an Tanzilnya menurut Imam Al-Yamani ya. Nah, saya kasih contoh aja ya. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Nah, coba lanjutnya ya terus ya sampai. Nah, itu kan artinya tanzilnya, tapi tidak bertentangan dengan yang ada di mushaf Utsmani. Tapi beda, ada artinya kayak seperti ada tambahan gitu loh, Pak. Tapi tidak bertentangan dan tidak keliru. Yang di mushaf Utsmani pun tidak keliru, maknanya yang di tanzil pun tidak keliru. Nah, itulah maksud tahrif seperti itu. Jadi saya jelaskan tentang tahrif dulu. Nah, artinya itu makna tahrif. Kemudian tentang hakikat Al-Qur'an, ya jelaslah bahwa hakikat Al-Qur'an itu adalah ya sebelum dia berhuruf dan bersuara, Pak. Kalau sudah berhuruf dan suara itu sudah syariat Al-Qur'an, sudah yang mana dari Allah ke malaikat Jibril. Itu belum ada bahasanya. Sebenarnya malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu sudah dalam bahasa Arab. Nah, kemudian sampai ke kita dalam bahasa Arab yang nyata. Nah, itu jadi bedanya. Nah, kalau sudah dalam bahasa Arab yang nyata, bahasa Arab itu makhluk. Huruf dan suara itu makhluk. Nah, makhluknya di sana, Pak, bukan pada esensinya Al-Qur'an yang tidak ada huruf dan suaranya itu. Begitu, Pak, cara memahaminya. Ini uraian dari saya, Pak, ya. Demikian. Nah, kalau pendapat macam-macam dari Syiah saya nggak tahu lah sudah. Nggak tahu lah. Tapi itu pendapat kami dari Al-Yamani seperti itu, Pak. Demikian, terima kasih.